Ketika rupiah menunjukkan tren pelemahan, sebagian orang mungkin melihatnya sebagai sebuah tantangan, sementara yang lain justru menangkapnya sebagai potensi peluang. Salah satunya melalui investasi dalam bentuk valuta asing atau falas atau foreign exchange yang kita sebut forex. Nah, fenomena ini cukup lazim terjadi, namun penting untuk memahami seluk-beluknya sebelum memutuskan terjun ke investasi falas ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda betul-betul memahami bagaimana berinvestasi falas dan memperoleh hasil yang optimal. Daya tarik utama investasi falas adalah pada saat rupiah melemah, yang mana daya tarik tersebut terletak pada potensi keuntungan dari selisih kurs atau capital gain. Logika sederhananya, investor membeli mata uang asing ketika nilainya dianggap relatif murah terhadap rupiah, dengan harapan nilai falas tersebut akan menguat di masa depan atau rupiahnya yang terus melemah. Ketika nilai tukar bergerak sesuai harapan, investor dapat menjual kembali falasnya dengan nilai rupiah yang lebih tinggi daripada saat membeli. Kedengarannya sih kayak nggak nasionalis gitu. Karena kalau kita berinvestasi falas, jujur aja nih, kita itu ngarepinnya rupiah itu terus melemah. Tapi ini kan kita hanya memanfaatkan peluang saja dari investasi falas. Bukan terus berarti kita yang sengaja menjatuhkan rupiah gitu. Nah, ada beberapa kelebihan yang membuat investasi falas ini semakin dilirik oleh investor dari berbagai kalangan. Kelebihan pertama adalah diversifikasi aset. Jadi investasi falas ini memungkinkan kita untuk menyebar risiko di luar instrumen investasi yang kita miliki yang lainnya, seperti saham atau properti. Dengan memiliki aset dalam bentuk falas, kita tidak hanya bergantung pada pergerakan pasar dalam negeri. Ini memberi ruang yang lebih luas dalam mengelola portofolio, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, adanya potensi keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Salah satu daya tarik utama dari investasi falas ini adalah potensi keuntungan yang datang dari pergerakan nilai tukar. Kita bisa mendapatkan keuntungan saat nilai falas yang kita beli itu naik, atau bahkan ketika pasar sedang turun selama strategi kita tepat. Fleksibilitas inilah yang memberi ruang lebih besar untuk meraih profit dibandingkan instrumen yang lain. Kemudian kelebihan yang ketiga, likuiditas tinggi. Pasar valuta asing itu beroperasi 24 jam selama hari kerja dan memiliki volume transaksi yang sangat besar. Ini artinya kita bisa membeli atau menjual mata uang asing itu kapan saja tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kemudian juga akses ini menjadi nilai plus, terutama bagi investor yang butuh fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dana. Kemudian kelebihan berikutnya adalah akses ke pasar global yang dinamis. Dengan berinvestasi di mata uang asing, kita itu bisa mengambil peluang dari pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Ini membuka pintu ke pasar global yang lebih luas, sekaligus memberi opsi untuk menyesuaikan strategi investasi sesuai kondisi ekonomi internasional. Bagi investor yang ingin melebarkan jangkauan, investasi falas adalah pilihan yang strategis. Selain potensi keuntungan, setiap investasi pastinya memiliki risiko. Penting bagi kita untuk memahami apa saja tantangan yang mungkin dihadapi, agar kita bisa mengambil keputusan secara bijak dan terencana. Nah, berikut ini adalah beberapa risiko utama dalam investasi falas yang harus dan wajib Anda waspadai. Risiko yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar. Jadi perubahan nilai tukar yang cepat dan tidak terduga bisa berdampak langsung pada hasil investasi kita. Tanpa pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor penggerak pasar, kerugian itu bisa saja terjadi. Misalnya membeli dolar Amerika Serikat saat ini Rp16.000 dan kemudian menjualnya ketika turun di Rp14.000, maka otomatis kita akan langsung mendapatkan kerugian. Kemudian risiko berikutnya adalah risiko geopolitik.
Situasi politik, konflik internasional, atau kebijakan ekonomi suatu negara itu bisa berdampak besar terhadap nilai tukarnya. Nah, perubahan mendadak dalam pemerintahan atau sanksi ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan pasar yang sulit diprediksi. Lalu, risiko berikutnya ada persaingan pasar. Pasar falas itu melibatkan pemain besar seperti bank, institusi keuangan global, dan juga spekulan profesional. Kompetisi yang tinggi ini bisa menyulitkan investor pemula untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten tanpa strategi yang jelas dan pengalaman yang cukup. Jika Anda tertarik untuk memulai investasi falas atau Anda hanya ingin sekadar menyimpan dana dalam bentuk falas, valuta asing, ada beberapa cara yang umum dilakukan. Cara yang pertama itu membeli falas secara fisik. Ini adalah cara paling konvensional, adalah dengan membeli uang kertas asing di bank atau money changer. Kelebihannya adalah Anda memegang langsung aset tersebut. Kemudian cara kedua, banyak bank di Indonesia itu menawarkan produk tabungan atau giro dalam mata uang asing populer seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dan yen Jepang. Ini lebih aman dan praktis daripada menyimpan uang secara fisik dalam jumlah yang besar. Kemudian cara ketiga, trading forex melalui platform online. Ini adalah cara yang lebih canggih tapi berisiko tinggi, di mana individu bisa berspekulasi pada pergerakan pasangan mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, euro terhadap dolar Amerika Serikat, dan lain-lain melalui platform broker online. Untuk Anda yang baru memulai investasi falas atau Anda yang masih pemula, saya tidak merekomendasikan untuk trading forex. Trading forex ini agak berbeda dengan investasi falas, karena trading forex itu orientasinya jangka pendek dan cenderung spekulasi. Dalam berinvestasi falas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, tentukan mata uang yang ingin diinvestasikan. Jadi, pilih mata uang yang stabil dan liquid seperti dolar Amerika Serikat, euro, atau yen Jepang. Kita juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi negara asal, kemudian hubungan perdagangannya dengan Indonesia, dan kestabilan politik. Pemilihan mata uang yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil investasi Anda ke depan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu terbaik untuk membeli dan menyimpan falas. Nilai mata uang itu berfluktuasi setiap waktu. Untuk itu, kita perlu memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan lebih baik untuk menyimpan atau menjual. Misalnya, saat kurs sedang melemah terhadap rupiah, ini bisa menjadi peluang untuk membeli. Anda juga bisa memanfaatkan analisis teknikal atau mengikuti berita ekonomi global untuk membantu menentukan waktu yang tepat. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan juga adalah lakukan simulasi atau investasi kecil terlebih dahulu. Daripada langsung memasukkan modal besar, itu akan lebih bijak untuk memulai dengan jumlah yang kecil terlebih dahulu. Jadi, Anda bisa mencoba simulasi di akun demo jika menggunakan platform forex, atau membeli falas dalam jumlah terbatas untuk diuji selama beberapa waktu. Ini akan membantu Anda memahami dinamika pasar tanpa menanggung risiko besar di awal. Investasi mata uang asing memang menjanjikan potensi keuntungan, tapi tetap membutuhkan strategi yang matang agar tidak terjebak risiko. Untuk itu, ada beberapa prinsip dasar yang perlu Anda perhatikan agar investasi dapat berjalan dengan aman. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga dan sangat penting adalah gunakan dana dingin. Dana dingin di sini bukan maksudnya uang yang Anda simpan di kulkas loh ya, tapi dana yang peruntukannya itu bukan untuk kebutuhan utama dan atau darurat. Idealnya, dana investasi itu berasal dari kelebihan penghasilan yang siap untuk ditanamkan dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Dengan menggunakan dana dingin, Anda bisa lebih tenang saat menghadapi fluktuasi pasar.
Kemudian juga hindari spekulasi jangka pendek. Godaan untuk cepat untung itu seringkali membuat investor terjebak dalam spekulasi jangka pendek. Padahal tanpa pemahaman mendalam dan strategi yang tepat, langkah ini justru bisa berujung pada kerugian. Lebih bijak jika Anda itu mengedepankan analisis dan pendekatan jangka panjang yang terstruktur. Kemudian ikuti perkembangan ekonomi dan berita global. Nilai tukar mata uang itu sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi, geopolitik, dan berita internasional. Sebagai investor, penting untuk terus memantau tren dan isu global yang bisa mempengaruhi pasar falas. Anda tidak perlu menjadi ahli ekonomi, tapi cukup pahami saja konteks dan dampaknya terhadap mata uang yang Anda miliki. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi jenis mata uang. Jadi Anda itu jangan hanya fokus pada satu mata uang saja. Diversifikasikan ke beberapa mata uang yang stabil dan liquid, misalnya seperti dolar Amerika, euro, atau yen Jepang. Bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengurangi risiko. Ketika satu mata uang melemah, Anda masih memiliki peluang dari mata uang yang lain. Jika Anda berminat untuk berinvestasi falas, berikut 9 pilihan mata uang asing rekomendasi dari saya yang dapat Anda masukkan dalam portofolio investasi Anda. 9 mata uang asing ini terbukti stabil dan memberi keuntungan yang optimal. Yang pertama adalah dolar Singapura. Dolar Singapura sering digunakan sebagai mata uang acuan di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas ekonomi Singapura dan hubungan dagangnya yang kuat dengan berbagai negara menjadi faktor pendukung. Yang kedua, dolar Amerika Serikat. Sebagai mata uang cadangan dunia, dolar Amerika Serikat itu selalu menjadi pilihan utama investasi valuta asing. Stabilitasnya yang tinggi dan likuiditas yang tinggi membuatnya menjadi instrumen lindung nilai yang efektif, terutama di tengah kondisi perang dagang saat ini. Posisi dolar Amerika Serikat itu diperkirakan akan menguat terhadap beberapa mata uang negara lain. Yang ketiga, dolar Australia. Dolar Australia sangat dipengaruhi oleh harga komoditas, terutama mineral dan energi. Meskipun begitu, dolar Australia tetap menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio. Yang keempat, dinar Kuwait. Dinar Kuwait juga merupakan mata uang yang sangat kuat. Cadangan minyak yang melimpah dan kebijakan moneter yang prudent menjadi faktor kunci. Yang kelima, euro. Sebagai mata uang tunggal Uni Eropa, euro juga memiliki posisi yang kuat untuk investasi valuta asing. Pengaruhnya terhadap perekonomian global cukup besar, sehingga pergerakan kursnya perlu diperhatikan. Yang keenam, pound sterling Inggris. Meskipun Brexit telah memberikan dampak pada perekonomian Inggris, namun pound sterling tetap menjadi mata uang yang menarik untuk diinvestasikan. Posisi Inggris sebagai pusat keuangan global dan kekuatan ekonomi dunia menjadi faktor penunjang. Yang ketujuh adalah Rial Oman. Rial Oman dikenal sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia. Kestabilan ekonomi Oman dan cadangan minyak yang besar menjadi faktor penunjang nilai tukarnya. Yang kedelapan adalah yen Jepang. Yen Jepang sering dijadikan sebagai safe haven saat terjadi ketidakpastian di pasar global. Namun, nilai tukarnya yang rendah terhadap dolar Amerika Serikat membuat investor perlu mempertimbangkan strategi yang tepat. Kemudian yang terakhir, franc Swiss. Sama seperti yen Jepang, franc Swiss juga dikenal sebagai safe haven karena posisi keuangan Swiss yang kuat dan menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Demikian pembahasan kita mengenai investasi pada valuta asing. Semoga bermanfaat dan semoga investasi Anda mendapatkan hasil yang optimal. Share video ini agar makin banyak orang yang memahami tentang investasi valuta asing. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya.